Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita mau sadari sebenarnya setiap hari perjalanan kita di atas permukaan bumi ini, bahwa kita ini manusia tidak pernah lepas daripada 3 musibah, dan itu selalu Allah berikan di setiap hari di dalam perjalanan hidup kita ini. Ada 3 musibah yang selalu menghampiri kita, yang selalu menyertai kita dalam hidup ini, tanpa kecuali siapapun itu manusia. Yang dikatakan manusia pasti dia akan mendapatkan 3 musibah ini. Walaupun nantinya 3 musibah ini, alangkah sayangnya sebahagian besar dari kita manusia ini tidak menyadarinya. Bahkan sebahagian besar kita tidak bisa mengambil hikmah dari 3 musibah ini. Ya mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berhadir dalam rumah Allah hari ini, kita tidak termasuk di dalamnya. Kita benar-benar hamba-hamba yang menyadari akan musibah tersebut insyaallah, yang kemudian kita mampu mengambil hikmah di dalam kehidupan kita. Musibah pertama adalah setiap hari ya jatah usia kita terus berkurang. Itu adalah bahagian pada musibah. Setiap hari jatah usia kita terus berkurang, tapi kurangnya usia ini lepas dari perhatian kita, saudaraku. Siapa yang tidak lepas dari berkurangnya usia? Hari berlalu, hari berganti hari, usia pasti berkurang. Detik demi detik, dari detik ke detik, ya, dari menit ke menit, ya, berganti menit musibah, berganti jam musibah, berganti apa lagi hari musibah. Musibah yang dimaksud di sini adalah bisa berarti musibah itu adalah berbentuk peringatan, musibah bisa berbentuk ya ujian bagi kita, bisa juga petaka sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati dengan ini. Bisa membawa petaka bagi kita. Ini musibah pertama, saudaraku, yang jarang disadari, bahwa setiap hari kita mendapatkan musibah ini. Musibah apa? Musibah setiap hari kita berkurang usia. Ya. Dan banyak hari ini orang kalau berkurang harta, dia sibuk. Dia berpikir tentang harta tersebut untuk kemudian dia bisa mendapatkannya. Dan itu bisa didapatkan pasti. Insya Allah kalau dia berusaha bisa ia dapatkan dalam hidup ini. Kalau ia dapati dirinya dalam keadaan berkekurangan hartanya, dia pasti respon terhadap hal demikian, berusaha dengan sekeras tenaga untuk mendapatkan kembali harta tersebut. Bisa nggak ia dapati? Bisa. Namun bagaimana kalau ia berkurang umur? Apakah dia berpikir tentang kekurangan umur tersebut? Apakah ketika jatah usia yang ia dapatkan berkurang dan mulai berkurang, apakah dia mulai berpikir keras terhadap hal itu? Jarang orang berpikir terhadap kekurangan usia ini ataupun berkurangnya usia ini. Yang kemudian kalau kita mau berpikir, sebenarnya usaha kita untuk mengembalikan usia itu tidak pernah mungkin, nggak bisa lagi, padahal itu musibah, saudaraku. Makanya hendaknya kita sadari bahwa berkurangnya usia itu bahagian daripada musibah, yang nanti usia-usia yang sudah kita lewati akan dihisab oleh Allah. Apakah di dalam usia tersebut, di dalam hari-hari yang telah kita lewati tersebut, banyak kebaikan atau banyak keburukannya. Kalau itu ya usia diisi dengan kebaikan, maka akan banyak pula nanti kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh di akhirat. Apabila usia-usia yang sudah dilewati itu banyak keburukan, maka banyak keburukan pula yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Kecuali bagi mereka yang masih diberikan kesempatan di sisa usia untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hari-hari, semua waktu yang sudah ia lewati, kalau memang di dalam waktu itu mengandung banyak maksiat, maka insya Allah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, yang mana Allah Maha Pengasih, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah akan ampuni segala dosa kalau ia mau bertobat di sisa-sisa umur. Ya ini. Kemudian yang kedua, musibah yang dimaksud adalah setiap hari kita hidup dengan rezeki dari Allah.
pemberian Allah berupa nikmat-nikmat Allah itu adalah bahagia pada musibah. Kalau kita bisa mensyukurinya, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Allah akan jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang kemudian Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita karena kita sudah pandai bersyukur kepadanya. Allah akan tambahkan rahmatnya, baik rahmat itu berupa nanti pemberian di dunia ataupun nanti pemberian rahmat di akhirat. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, ketika nikmat yang senantiasa menyertai hidup kita setiap saat, detik-detik yang dilalui oleh manusia, detik-detik dalam nikmat Allah, nafas yang Allah berikan nikmat, kesehatan fisik kita, bisa memandang mata ini, telinga bisa mendengar dengan benar, Allah berikan lisan sehingga kita bisa berbicara, kaki bisa melangkah, tangan juga bisa memegang sesuatu, kemudian kita diberikan fikiran, kita diberikan segala-galanya oleh Allah, baik itu nikmat yang berupa pemberian yang ada pada tubuh kita sendiri, yang tidak bisa kita hargai dengan nilai uang, saudaraku, kalau kita mau bayar. Belum lagi yang di sekitaran kita, nikmat Allah. Allah kasih matahari untuk kita, Allah kasih bulan, Allah kasih siang, Allah kasih malam, Allah kasih saudara-saudara, teman-teman baik, teman-teman soleh dalam hidup ini. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, dan itu merupakan musibah kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Kalau dengan nikmat tersebut tidak membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah musibah yang sebesar-besar musibah, saudaraku. Ya, setiap hari kita hidup dengan rezeki dari Allah, sementara kita lalai dan lalai bahwa setiap rezeki yang ada, yang telah Allah berikan kepada kita, kelak semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak yang Allah telah berikan kepada kita, semua itu akan dihisab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti pada hari kiamat segala nikmat, bukan hanya satu nikmat, bukan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil ni'mah, bukan satu nikmat, namun jamak dari nikmat, jamak dari nikmah, na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin. Kemudian nanti kita pada hari kiamat kelak, latus'al, akan dipersoalkan, akan ditanyakan setiap apapun nikmat yang telah pernah Allah berikan kepada kita. Segala nikmat, saudaraku, akan Allah hisab. Ya, makanya apabila nanti pemberian Allah itu ataupun rezeki yang kita dapati itu dari yang halal, Allah akan hisab juga. Sudahkah kita mensyukurinya dengan nikmat yang halal tersebut, dengan rezeki yang halal tersebut, dengan pemberian yang baik tersebut? Apakah kita mensyukurinya atau tidak? Namun ada sebagian orang yang dia ingin memperoleh nikmat Allah dengan cara, dan itu sebenarnya bukan nikmat lagi dibahasakan nanti, yaitu ingin mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Itu pun akan dihisab oleh Allah. Ya, dengan demikian nanti dia akan disiksa dengan harta tersebut. Kemudian musibah ketiga, setiap hari kita melangkah, pasti kita sedang melangkah mendekati akhirat, dan kita ya sedang melangkah menjauhi dunia. Ini bahagia pada musibah, bahwa yang namanya kehidupan ini, langkah-langkah yang kita melangkah dengannya, hakikatnya itu adalah kita sedang melangkah menuju akhirat, kita sedang melangkah menuju kematian, dan kita sedang melangkah menjauhi dunia. Tetapi perhatian kita terhadap akhirat itu, saudaraku, yang kekal, ya tidak sebesar perhatian kita terhadap dunia yang fana ini. Kita terkadang lalai bahwa ya setiap hari langkah-langkah yang kita lalui itu adalah kita sedang melangkah menuju akhirat yang kekal abadi, yang sebenarnya juga yang pada hakikatnya kita sedang akan meninggalkan dunia. Namun yang tetap kita fikirkan sekarang adalah bukan yang akan kita tuju itu, namun malah yang kita tinggalkan yang fana ini, yang padahal kita nggak bisa kembali lagi ke dunia, nggak bisa. Mau nggak mau, sebuah kepastian kita akan melangkah dan melangkah menuju yang namanya kematian. Maka sebanyak apapun, saudaraku, harta dunia yang kita kumpulkan, atau sebanyak apapun penghargaan dan jabatan yang telah diraih, semua tak seindah kenikmatan yang menjadi impian, yaitu impian kita, yaitu memasuki surga. Namun sebenarnya bukanlah dibahasakan impian juga. Mudah-mudahan bukan sekedar impian, namun adalah cita-cita. Apa beda impian dengan cita-cita? Apa beda khayal dengan cita-cita? Khayal itulah sesuatu yang ia ingin mendapatkannya, namun
itu mustahil ia dapatkan, tidak sesuai dengan ya ikhtiar yang ia lakukan, ya, tidak mungkin bisa didapatkan. Itu hanyalah sekedar khayalan, ngecat langit kalau bahasa kita. Nggak bisa ngecat. Kayak mana dia ingin ngecat langit? Dia berada di bumi, bagaimana cara ngecatnya? Walaupun dia saya ingin itu mewarnai langit biar lebih indah, biar setiap hari ada pelangi mungkin, yang kemudian dia berusaha untuk ngecat langit, nah itu khayal, nggak mungkin, nggak bisa dia lakukan, dan tidak ada ikhtiar yang bisa dia lakukan. Beda dengan cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu harapan, keinginan yang bisa didapatkan dengan kemampuan manusia lewat ikhtiar. Maka kita sekarang surga yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran yang begitu indah, dan kita pasti ingin memasukinya. Nah, kita ingin mendapatkan surga, ingin memasuki surga dengan khayalan kita ataupun dengan cita-cita kita. Kalau memang dengan khayalan, yaitu di antara ya gambaran orang yang sedang berkhayal untuk memasuki surga adalah dia ingin masuk surga namun tidak beramal soleh. Dia tetap ya bergelimang dengan maksiat. Itu namanya orang berkhayal. Gak mungkin. Sedangkan mereka yang sedang bercita-cita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang punya harapan besar untuk memasukinya dengan cara ya mereka melakukan ikhtiar dengan memperbaiki amal saleh itu sendiri. Itu berarti dia sedang ya bercita-cita masuk surga. Mereka yang konsisten menjaga salat 5 waktu, yang juga menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang lain, menunaikan zakat bagi yang mampu, yang diberikan kemampuan, yang berusaha untuk mampu untuk naik haji, mereka naik haji, yang mau berkurban mereka juga berkurban, mereka bersilaturahmi, mereka menjauhi maksiat. Nah, usaha mereka yang demikian itu, mereka pada hakikatnya sedang bercita-cita untuk masuk surga. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita sedang berkhayal untuk masuk surga, atau memang kita benar-benar sedang bercita-cita untuk masuk surga? Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya mengenai musibah tadi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Apa ujian kita di dalam hidup ini? Setiap hari ini kita dapati ujian dari Allah. Apa itu? Ujian dengan perintah dan ujian dengan larangan. Apakah dengan perintah tersebut kita mau kemudian terdorong untuk melakukannya, melaksanakannya dengan ikhlas, dengan benar, ataupun bahkan ujian berikutnya apa? Ujian ya berupa larangan, apakah kemudian kita meninggalkannya? Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ya istiqomah, ya terus ya berjalan di atas kebenaran sampai kita kembali kepadanya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.